Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bagaimana kabarnya anak kelas 5 MI Tarbiyatus Syarifah? Semoga diberi kesehatan dan senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, Busara mau melanjutkan materi akidah akhlak, yaitu bab 2, yaitu tentang Asmaul Husna. Mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, yaitu Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'as. Ada 3 Asmaul Husna ya. Mungkin anak sudah tahu apa sih arti Asmaul Husna? Berapa jumlah Asmaul Husna anak? 99. Iya, pintar sekali. Di sini Busara mau melanjutkan pembelajaran akidah ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah pembelajaran ini kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga anak-anak nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya anak-anak. Mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Oke. Yaitu materinya yaitu ada 3, yaitu yang pertama Al-Muhyi, dan yang kedua Al-Mumit, dan yang ketiga Al-Ba'as ya. Anak ya, 3 Asmaul Husna ini nanti ada artinya sendiri-sendiri. Coba anak-anak didengarkan dengan sungguh-sungguh ya, nanti supaya bisa mengerjakan soalnya. Oke, selanjutnya anak-anak, yaitu yang pertama tentang Asmaul Husna Al-Muhyi. Apa anak-anak? Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan ya. Allah Maha menghidupkan, yang artinya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta semua makhluk di bumi ya, semua makhluk di bumi. Yaitu di sini ada dalil anak-anak ya, nanti tentang Al-Muhyi, yaitu surat Al-Qaf ayat 43 dan Al-Imran ayat 49. Nanti coba dibaca ya, dibuka itu halaman 15 ya. Itu dalil-dalil Al-Muhyi, bahwa semua makhluk ya, semua makhluk itu tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Manusia tidak bisa ya, Allah yang menghidupkan semua makhluk. Contoh dari apa nak? Hewan, manusia, tumbuhan ya. Itu yang menghidupkan adalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghidupkan ya. Contoh ya, Allah menurunkan hujan ya. Terus tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup semua karena Allah menurunkan hujan. Banyak yang layu, yang mati karena Allah bisa menghidupkan ya, itu menurunkan hujan. Itulah adalah tentang Al-Muhyi, yaitu Allah Maha menghidupkan. Semuanya tidak bisa, yang ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah. Nah, lebih kuatnya nanti anak-anak dibaca surat Al-Muhyi, surat Al-Qaf ayat 43 dan Al-Imran ayat 49 ya. Dibaca sendiri ya. Nanti ini ada, coba artinya saya bacakan ya. Surat Al-Qaf, sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua atau semua makhluk. Allah itu bisa menghidupkan, nanti bisa mematikan ya. Itulah adalah Asmaul Husna Al-Muhyi. Oke, selanjutnya anak-anak ya, ini tadi dalil-dalil yang sudah disebutkan Busara, coba nanti dicari sendiri ya. Untuk selanjutnya yaitu tentang cara meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi. Apa anak? Cara meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi. Tadi apa artinya Al-Muhyi? Allah Maha menghidup, Allah Maha menghidupkan. Di sini memelihara kelangsungan hidup manusia. Allah
bisa memelihara semua makhluk hidup yaitu manusia, senantiasa melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi semua makhluk. Ya. 3, tidak mudah putus asa ketika mengalami kegagalan. Ya, tidak mudah putus asa ketika mengalami kegagalan. Itulah adalah meneladani Asmaul Husna. Ya, jangan sampai putus asa. Ya, kalau kamu sakit gimana? Nah, nggak boleh putus asa. Allah bisa menghidupkan. Ya, bisa melakukan perbuatan seperti itu Allah. Ya. Itulah adalah cara meneladani Asmaul Husna. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu Asmaul Husna yang kedua. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Mumit. Apanya namanya? Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mematikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mematikan. Manusia tidak bisa mematikan ya semua makhluk hidup di dunia kecuali Allah yang bisa. Ya. Nanti yang menjabut nyawanya adalah malaikat Israil. Nah, kalau mau mati cabut nyawanya dulu oleh malaikat Israil. Ya. Tapi manusia tidak bisa apa-apa, ya. Hanya Allah yang bisa mematikan. Semua yang bernyawa pasti akan mati, contoh manusia, ya, binatang dan tumbuhan, ya. Meskipun binatang tidak bernyawa, insya Allah Allah bisa matikan, ya. Itu adalah contoh-contoh. Jika ajal seseorang tiba, maka tidak ada yang dapat menundanya, ya. Tidak bisa ada yang menundanya. Siapa yang bisa? Kecuali Allah. Misalnya kamu sakit, sudah sakit ya, parah, terus kamu sudah mau dekat ajalnya, siapa yang menjabut nyawanya? Siapa tadi? Malaikat siapa? Israil. Ya, jabut oleh malaikat Israil, ya. Terus selanjutnya datangnya kematian itu Allah SWT mengutus malaikat Israil. Betul anak-anak ya? Ya, siapa tadi yang menjabut nyawa? Malaikat Israil untuk menjabut nyawanya. Nah, di sini supaya kamu lebih paham, lebih kuat bahwa betul-betul Al-Mumit itu artinya Allah itu mematikan. Coba nanti anak ada dalil dari Al-Qur'an yaitu Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 68, ya. Al-Mu'min ayat 68 nanti dibuka ya nah, halaman 17 ya. Dan surat An-Nisa ayat 78 ya. Ada di buku, coba nanti dibuka kamu supaya lebih percaya ya bahwa betul-betul di Al-Qur'an itu ada dalilnya Al-Mumit ya. Allah itu Maha mematikan ya, bisa mematikan. Tidak ada manusia yang bisa mematikan kecuali Allah. Ya, itulah adalah Al-Mumit. Ya, Al-Mumit. Allah Subhanahu wa taala Maha mematikan. Oke anak-anak, paham? Selanjutnya ya. Dalil Al-Mumit ini tadi ya, ditulis di sana kamu supaya tidak bingung. Nah, sudah tahu sendiri. Oke. Nah, sekarang hikmahnya. Hikmah mengenal Asmaul Husna Al-Mumit ya. Kamu kalau sering membaca Asmaul Husna Al-Mumit, ini ada hikmahnya nak ya. Dibaca kapan Bu Sarah? Boleh dibaca setiap hari. Habis sholat boleh. Kalau mau berangkat ke sekolah dibaca boleh. Nah, di sini hikmahnya apa? 1. Mengekang hawa nafsu supaya tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengekang. Kamu mau berbuat jelek, insya Allah ada perubahan, tidak sampai berbuat jelek. Nah, ini bisa ya mengekang hawa nafsunya. Nah, ini hikmahnya. Yang kedua, menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, yaitu berbuat baik ya, yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan. Ya, ini hikmahnya.
Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ya. Misalnya contoh, kalau di kampung ada orang sakit, kamu harus mengutamakan untuk apa? Membantunya, ya. Kalau diminta bantuan harus mau. Nah, ini kepentingan pribadi lebih baik ditinggal, ya, yang umum didulukan. Oke. Hikmah yang keempat, memperbanyak amal kebaikan. Memperbanyak amal kebaikan yang dilandasi mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin anak-anak sudah tahu apa sih amal kebaikan. Ya, anak-anak misalnya sedekah. Nah, sedekah ini jangan harus mengharapkan keridhaan Allah. Gimana caranya? Ya, kamu kalau amal jangan tahu ketahuan orang, tidak dipuji orang, ya. Jangan minta mau dipuji, aku tak amal rek, kok nek dijokno iku gak boleh. Harus mengharap keridhaan Allah. Kalau mengasih apa saja harus dilandasi mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak anak-anak ya atau orang-orang yang mau amal, sebelum amal sudah ketahuan orang banyak. Nah, itu nanti tidak dapat pahala. Oke anak-anak, selanjutnya ya, Asmaul Husna yang ketiga. Berapa anak-anak? Asmaul Husna yang ketiga apa tadi punya? Iya, Al-Ba'as. Apa? Al-Ba'as. Al-Ba'as apa artinya? Allah Subhanahu wa taala Maha membangkitkan. Al-Ba'as artinya Allah Maha membangkitkan, ya. Semua yang ada di alam kubur tidak ada yang bisa membangkitkan adalah kecuali Allah. Kecuali Allah. Nah, dari Asmaul At-Ba'as yaitu Allah Maha membangkitkan. Nah, pengertiannya Allah SWT membangkitkan semangat kemauan dan membangkitkan manusia dari tidur atau kematian di alam kubur saat hari kiamat kelak. Nah, mungkin anak sudah sering diterangkan kalau di alam kubur ini nanti tidak bisa bangkit, hanya kecuali kalau sudah waktunya yaitu hari akhir, yaitu hari kiamat, itu bisa bangkit. Allah membangkitkan. Sekarang yang menunggu karena belum hari akhir, belum hari kiamat. Di alam kubur ini menunggu ya yang perbuatannya baik enak, yang kalau perbuatannya jelek, nah setiap hari dipukuli oleh malaikat gimana? Maka dari itu anak-anak, mulai dari sekarang kita betul-betul berbuat yang baik, ya. Sholatnya jangan ditinggalkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan semua. Sholat, ya, zakat bagi yang sudah mampu. Terus haji juga bagi yang mampu. Puasa bulan Ramadan yang diwajibkan itu dilakukan. Ya, maka yang diperintahkan oleh Allah betul-betul dilaksanakan, yang dilarang ditinggalkan. Nah, ini adalah anak tentang Al-Ba'as, ya. Allah itu Maha membangkitkan, ya. Semua di alam kubur besok kalau hari kiamat atau hari akhir dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti berkumpul jadi satu di alam mahsyar sesuai dengan amal perbuatannya sendiri-sendiri, sudah ketahuan besok, ya. Biar anak selanjutnya yaitu dalil Al-Ba'as yaitu Quran surat Al-Has ayat 7. Ya, nanti dibuka sendiri anak ya. Dalil Al-Ba'as Quran surat Al-Had ayat 7. Yang kedua surat Yasin ayat 52. Nah, dibuka nanti halaman 18 atau 19. Dibaca dan dibaca artinya disapi sendiri. Oh ya, itu betul-betul dalil, ya. Kekuatan bahwa kamu itu percaya dalil Al-Ba'as itu adalah ada, yaitu Quran surat Al-Has ayat 7 dan Quran surat Yasin ayat 52. Oke anak-anak, paham? Nah, selanjutnya yaitu anak-anak hikmah.
Sekarang hikmahnya Asmaul Husna tentang al-ba'as. Apa? Al-ba'as. Hikmah meneladani sifat Allah al-ba'as. 1. Nah, ada hikmahnya. Kalau kamu sering membaca al-ba'as, hikmahnya yaitu nomor 1, menyadari orang hidup pasti mati. Ya, orang hidup itu pasti mati, tidak hidup selamanya, tidak kekal, kecuali Allah yang kekal, ya, dan akan bangkit di hari kiamat. Nah, nanti kalau hidup lagi pada waktu hari kiamat atau hari akhir. Ini hikmahnya, ya. Nomor 2, beramal sebanyak-banyak. Nah, maka mulai dari sekarang, dari kecil kita betul-betul beramal soleh, ya, mengeluarkan zakat, mengeluarkan apa? Sodako, terus berpuasa bulan Ramadan yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini betul-betul anak ya, beramal sebanyak-banyaknya. 3, optimis dan tidak mudah putus asa. Tidak boleh putus asa, ya. Ini betul, tidak boleh putus asa. Yang nomor 4, bangkit dari kegagalan. Ya, bangkit dari kegagalan baru hidup lagi. Ini adalah hikmah meneladani sifat Allah al-ba'as. Sifat Allah al-ba'as. Oke anak-anak, paham? Nah, selanjutnya yaitu sebelum Busaro akhiri, di sini ada penugasan anak-anak ya. Coba nanti LKS-nya akidah dibuka halaman 21 sampai 23. Halaman berapa anak-anak? 21 sampai 23 dikerjakan langsung di LKS. Langsung di LKS nanti dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Paham anak-anak? Penugasan mengerjakan LKS akidah akhlak halaman 21 sampai 23 ya. Di buku di LKS saja anak-anak ya, gak di buku A, maaf. Oke. Paham anak-anak? Nah, anak-anakku sekalian, sebelum Busaro akhiri kita tutup dengan bacaan hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita akhiri belum salam Busaro. Nah, ini pesan Busaro, anak-anak tetap semangat meskipun belajar dalam bertatap muka seperti ini ya. Jangan lupa sholat 5 waktunya dan istiqomahnya sholat duha. Itu adalah pesan Busaro nak ya, betul-betul. Sini Busaro akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.